Maka ada orang yang mencintai Al-Quran karena huruf-hurufnya keluar dari lisan Nabi yang mulia. Andaikan Quran ini tidak turun kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka apa yang terjadi? Jangan-jangan manusia ini seperti nasibnya gunung, ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur kita. Tapi karena sudah dilenturkan oleh rohnya baginda Nabi, oleh batinnya Nabi, santri berada di bawah naungan ruhani para masyayikh Sukoharjo. Karena ada satu kisah nyata, bahkan mungkin saksi sejarahnya hadir dalam kesempatan ini. Ada seorang wali santri yang semula anaknya akan disekolahkan ke Malaysia. Ya, kita bayangkan favorit dengan metode pendidikan, biaya yang mahal dan lain sebagainya. Tetapi subhanallah, ada peristiwa yang tidak semua akal logika bisa menerima. Hadratan marhum Mbah As'ad rawuh datang, padahal beliau sudah wafat. Itu kejadian tahun berapa? 2013. Sementara Sayyidil marhum wafat tahun 90. Berapa puluh tahun yang silam? 90, 2013, 23 tahun. Bisa hadir, bahkan merekomendasikan bahwa anaknya kamu mondokkan di Sukoharjo. Saya menjadi heran kalau kemudian ada wali santri yang jelas-jelas dia alumni masyrab tempat pendidikannya, ya, bahkan dia hafal dengan nyai-nyai yang ada di sini, Nyi Acem, Nyi Rahma, Nyi Bahak dan semacamnya. Tiba-tiba setelah dia tersohor jadi apa, anaknya lebih bangga disekolahkan di entah di lembaga apa. Sementara ada seorang yang mungkin bukan alumni tapi bisa melebihi alumni. Ini namanya bau santri walaupun bukan santri katanya. Yang penting tidak santri bau. Bersyukur antum para santri aktif ada di sini. Bersyukur para wali santri orang tua antum memondokkan di sini. Inilah yang disebut dengan nadrah, pandangan batin seorang murabbi. Beliau tidak wafat hanya pindah tempat dan tugas. Sebagaimana dalam kitab-kitab tasawuf dijelaskan, ya, seperti di dalam kitab Ihya, bahwa ada tiga kelas awam, kelas khas, kelas khawas. Maka setiap ibadah seperti itu, atau kalau meminjam istilahnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada kelasnya kelas budak, ada kelasnya kelas pedagang, ada kelasnya para muhibbin, para pecinta. Bagaimana budak? Dia kalau beramal soleh karena takut kepada tuannya, seperti budak ketika bekerja karena takut dipecut, takut disiksa. Dia akan bekerja ketika ada rasa takut itu. Ada orang beribadah, sholat, puasa, haji, ngaji Quran, zikir karena ingin selamat dari neraka, takut disiksa oleh Allah, takut diazab, ya, takut ketemu malaikat Malik. Tetapi kelasnya pedagang setingkat lebih baik. Dia pedagang itu
ingin hasil ribah. Maka ada orang yang ibadahnya karena ingin keuntungan. Saya sholat berapa pahala? Kalau berjamaah 27 derajat. Kalau kemudian saya duduk sebelum waktu sholat, maka dikatakan sholat. Ya, orang yang duduk menunggu sholat dikatakan pahalanya seperti orang yang sholat. Maka dia hitung-hitungan semua, kalkulasi. Kalau begini berapa pahalanya? Kalau begini berapa pahalanya? Ini ibadahnya pedagang kan gitu. Tetapi yang sangat tinggi, ada orang beribadah, sholatnya, puasanya, hajinya, zikirnya, sholawatnya, bukan karena itu semua, tapi karena taladzud, menikmati, merasakan lezat sebagaimana zauknya, cita rasanya para muhibbin. Malam ini tilawah akan dikumandangkan. Di antara kita mungkin ada yang senang dengan Al-Quran. Dari 3 tahapan ini, kelas awam. Bisa jadi kelas awam ini menyimaknya, oh ini Masya Allah, dia mulai hafal, ini sikah, ini apa, awan, dia senang gitu. Bahkan dia ngomong ke temannya, ini. Kenapa? Ingin mempertunjukkan sesuatu. Semakin dapat sambutan, antusias, respon, apresiasi dari yang hadir, maka senang. Tetapi ada kelas yang lebih tinggi lagi. Dia ingin menyampaikan kalamullah itu ke setiap hatinya umat. Ini kelas yang sudah luar biasa. Karena ada janji pahala bagi yang membacanya dan yang mendengarkannya. Jangan-jangan orang mendengarkan Al-Quran itu, padahal Al-Quran la yumallu sama'uhu, tetapi ada orang jenuh dengarkan, bukan Al-Qurannya, tapi suaranya orang yang membaca. Perbandingannya adalah duduk 1 jam dengan suara yang enak, kemudian nada yang baik, indah, akan terasa singkat dibanding 1 jam yang sama di tempat yang sama, kondisi kesehatan yang sama, tetapi bacaannya amburadul, nadanya juga kocar-kacir. Ini kapan selesai kan? Kita ingin menyampaikan Al-Quran sebagaimana pesan Nabi, perbagus, perindah bacaannya agar kalamullah ini tersampaikan kepada hatinya umat dengan baik. Dan yang ketiga, kelasnya muhibbin, ada yang senang karena ingin menjalankan perintah Nabi, karena ingin membaca lafaz yang pernah dibaca Nabi. Nabi pernah melafazkan ba bismillah, maka kita ingin melafazkan lafaz yang sama, karena ini diajarkan oleh guru kita, yang lafaznya diajarkan oleh gurunya, gurunya juga melafazkan huruf yang sama, makharij yang sama seperti diajarkan oleh gurunya. Para tabi'in, para sahabat melafazkan huruf, kalimat, lafaz yang sama dari baginda Rasulullah SAW. Maka ada orang yang mencintai Al-Quran karena huruf-hurufnya keluar dari lisan Nabi yang mulia. Andaikan Quran ini tidak turun kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka apa yang terjadi? Jangan-jangan manusia ini seperti nasibnya gunung, ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur kita. Tapi karena sudah dilenturkan oleh rohnya baginda Nabi, oleh batinnya Nabi, maka kemudian Al-Quran itu bisa diterima oleh umat, bisa diterima oleh manusia. Saking dahsyatnya kekuatan Al-Quran. Bangsa jin ada yang mengungkapkan rahasia Al-Quran. Saya heran kepada manusia yang malas, tidak senang membaca Al-Quran, padahal kami bangsa jin melihat cahaya Al-Quran itu keluar dari setiap orang yang membacanya. Ketika ada orang sedang khusyuk merenungi dan membaca ayat Al-Quran, maka tubuhnya itu tersinari oleh nurnya Al-Quran, sehingga ternetralisir, terjaga, terbentengi seperti perisai cahaya dari gangguan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi Al-Quran ini perisai yang sangat hebat.
hanya saja kita tidak diperlihatkan. Sementara bangsa jin bisa melihat cahaya Al-Quran seperti itu. Berbahagialah kita yang hadir malam ini, semoga mendapatkan rahmatnya Allah melalui Al-Quran, mendapatkan barokahnya majelis, dan mendapatkan ridhonya orang-orang mulia dalam kehidupan kita. Inilah salah satu bentuk kita memperingati haul masyayikh dengan merawat, menjaga warisan tradisi keilmuannya.